Tidak ada satu orang yang lahir dari keluarga miskin bisa lolos dari kemiskinan tanpa melanggar 3 aturan ini. Ada sebuah cerita yang tidak pernah diceritakan di bawah terik matahari. Cerita itu tertulis di dalam keheningan, dalam pilihan-pilihan yang terasa seperti pengkhianatan. Cerita itu dimulai di suatu tempat di mana bertahan hidup diajarkan sebagai kebajikan tertinggi. Di mana aturannya tidak tertulis, tetapi dihirupkan ke dalam dirimu dengan setiap hati-hati, setiap jangan minta terlalu banyak, setiap bersyukur saja. Jika kamu tumbuh di sana, kamu tahu aturan-aturan ini membuatmu tetap hidup. Tapi tidak ada yang memberitahumu bahwa aturan itu juga adalah tembok. Hari ini, kita bicara tentang pelarian. Bukan yang ada di buku dongeng, tapi perpindahan yang nyata, keras, dan tak glamor dari satu dunia ke dunia lain. Dan setiap orang yang melakukan perpindahan itu, pertama-tama belajar untuk melanggar. Aturan pertama yang kamu pelajari, bersyukurlah untuk apapun yang kamu dapatkan. Kedengarannya seperti kerendahan hati. Terasa seperti kebaikan. Tapi di baliknya, ada perintah yang lebih pelan, jangan menginginkan lebih. Jadi kamu tidak meminta. Kamu tidak bernegosiasi. Kamu mengambil shift tambahan tanpa keluhan. Kamu menerima pekerjaan yang cukup baik karena itu stabil. Kamu berterima kasih pada mereka untuk kesempatannya, bahkan ketika kesempatan itu dibangun di atas kelelahanmu. Aku kenal seorang wanita, sebut saja Ana. Ana bekerja di sebuah toko kecil selama 11 tahun. Dia buka pagi, tutup malam. Bosnya memanggilnya keluarga. Tapi ketika dia akhirnya, dengan tangan gemetar, meminta kenaikan gaji agar setara dengan karyawan baru, dia ditanya, "Setelah semua yang aku lakukan untukmu, kamu mau lebih?" Rasa bersalahnya begitu pekat sampai bisa dia rasakan di lidah. Dia menelannya. Dia bertahan. Bersyukur tanpa ambisi melatihmu untuk menerima keterbatasan. Itu mengacaukan rasa syukur dengan diam. Tapi mereka yang berhasil keluar, mereka belajar seni yang halus. Mereka sangat bersyukur untuk satu langkah, tetapi mereka tidak pernah mengira satu langkah itu adalah seluruh tangga. Mereka berkata, "Terima kasih untuk kesempatan ini," dan kemudian mereka bertanya, "Apa selanjutnya?" Mereka paham, bertahan hidup menghargai rasa syukur. Tapi kekayaan menghargai ketegasan. Aturan kedua adalah penjaga hal-hal yang familiar, main aman. Jangan ambil risiko. Itu adalah mantra orang yang lelah. Bagaimana jika kamu kehilangan sedikit yang kamu punya? Jadi kamu tidak memulai bisnis. Kamu tidak menginvestasikan 10 juta rupiah yang kamu tabung itu. Kamu tidak melamar pekerjaan yang kamu tidak memenuhi kualifikasinya. Kamu menghindari rasa malu karena gagal dengan segala cara. Ternyata, harganya adalah masa depanmu. Ironisnya adalah ini, kemiskinan itu tidak aman. Kemiskinan adalah risiko tertinggi dari semuanya. Itu adalah kehidupan di mana satu as roda rusak, satu tagihan medis, satu bulan buruk bisa mengurai segalanya. Keamanan yang kamu pegang erat-erat itu adalah ilusi. Pertimbangkan Markus. Dia menabung selama 6 tahun untuk membeli mobil bekas yang andal untuk perjalanannya. Keluarganya memuji kebijaksanaannya. Tapi temannya, Javier, yang punya pekerjaan dan gaji sama, mengambil risiko. Javier membeli mobil yang lebih murah dan menggunakan sisanya untuk mengambil kursus coding bersertifikat secara online. Berbulan-bulan, Javier kelelahan. Dia diejek karena mengira dirinya seorang ahli teknologi. 2 tahun kemudian, Javier melipat gandakan pendapatannya dengan bekerja jarak jauh. Sementara itu, mobil Markus telah turun nilainya. Orang-orang yang lolos tidak menjadi sembrono. Mereka menjadi terkalkulasi. Mereka mengambil risiko lebih awal, kecil, dan sering. Mereka mempertaruhkan rasa malu untuk sebuah skill baru. Mereka mempertaruhkan sejumlah kecil uang untuk sebuah kursus. Mereka mempertaruhkan jawaban, tidak, dengan melamar tetap. Mereka paham, tetap,
aman, terlalu lama adalah cara waktu diam-diam mencuri masa depanmu. Lalu, aturan ketiga, yang membunuh urgensi, ikuti jalan yang normal. Tunggu giliranmu. Belajar, lulus, bekerja, menabung, menunggu, berharap. Kedengarannya bertanggung jawab. Itu terlihat seperti apa yang dilakukan orang lain. Tapi tidak ada yang memberitahumu bahwa jalannya terlalu penuh. Imbalannya menipis. Dan menunggu memiliki tanggal kedaluarsa. Jalan normal dirancang untuk waktu yang berbeda. Itu mengasumsikan stabilitas, pertumbuhan, dan sebuah tangan yang akhirnya akan menepuk bahumu dan berkata, "Sekarang giliranmu." Tangan itu tidak pernah datang. Aku ingat David, orang pertama di keluarganya yang kuliah. Dia mengikuti naskahnya, gelar di bisnis, pekerjaan entry level di perusahaan terhormat. Dia menunggu promosi. Dia menyaksikan orang lain, kurang berpengalaman, tetapi lebih terhubung, melangkah maju. Dia terus menunggu, percaya gilirannya akan datang. Dia masih menunggu. Mereka yang memutus siklus berhenti menunggu izin. Mereka membangun skill sambil belajar. Mereka freelancer sambil bekerja. Mereka menciptakan leverage, portofolio, jaringan, penghasilan sampingan, sementara orang lain mengantri dengan sopan. Mereka menyadari, menunggu bukanlah kesabaran. Itu adalah penyerahan agensimu sendiri secara aktif. Ketiga aturan ini, mereka adalah instruksi untuk bertahan hidup di dunia kelangkaan. Patuhi mereka, dan kamu akan terhormat. Kamu akan lelah. Kamu akan terjebak. Langgar mereka, dan kamu akan disebut sombong. Kamu akan disalahpahami. Kamu akan mengecewakan harapan. Kamu akan membuat keluargamu gugup. Kamu akan terbaring terjaga memikirkan apakah kamu bodoh. Tapi kamu juga akan menjadi bebas. Setiap kisah sukses dari kemiskinan memiliki bab tersembunyi yang berantakan ini. Bab di mana mereka sendirian, di mana mereka memilih penilaian mereka sendiri daripada kebijaksanaan kolektif masa lalu mereka. Bab di mana mereka menukar persetujuan orang lain dengan keberanian untuk benar-benar hidup. Jadi jika kamu berasal dari tempat di mana perjuangan itu familiar, dan kamu mendapati dirimu mematuhi setiap aturan yang pernah diberikan padamu, pahami ini, kamu tidak gagal. Kamu mengikuti instruksi dengan sempurna. Tapi pelarian itu tidak dimulai dengan keberuntungan tiba-tiba, bukan dengan kesempatan bagus. Itu dimulai pada hari kamu dengan lembut, tegas, mempertanyakan apa yang diperintahkan untuk kamu patuhi. Itu dimulai pada hari kamu menyadari bahwa aturan bertahan hidup bukanlah aturan untuk mencapai puncak. Dan hidupmu sedang menanti di seberang ketidaktaatan itu.